sudah tidur, bisa kamu ke kamar tidur? Aku tunggu kamu di situ. Aku takut terjadi sesuatu sama ibu kamu kalau misalkan aku nggak ada di kamar sama ibu kamu. Ya Allah, kapan aku bisa membuat Najwa bahagia? Padahal aku harus menunaikan kewajibanku sebagai suami yang seutuhnya bagi Najwa. Ya Allah, maafin aku, Rehan. Maafin aku karena nggak bisa memenuhi kewajiban aku sebagai seorang istri. Mana mungkin Najwa bisa menolak ibu. Lagi pula ibu meminta izinnya langsung dari Rehan. Pokoknya Najwa tidak boleh hamil. Aku tidak ingin Rehan punya anak dari perempuan itu. Ibu juga tidak menginginkan punya cucu dari perempuan itu. Pokoknya ibu harus bisa mencegah mereka berduaan. Tapi ibu kan tidak bisa terus-terusan sakit. Ibu tenang saja. Pokoknya ibu jangan khawatir soal itu. Kalau semua sudah siap, ibu tinggal bawa Najwa ke tempat yang aku siapkan. Ya Allah, jangan jadikan hal ini sebagai murkamu kepadaku. Sesungguhnya aku telah berdosa karena menolak permintaan suamiku untuk melayaninya. Semoga aku bisa menjadi golongan istri yang bisa memasuki pintu surgamu. Ya Allah ya Robbi. Semoga aku tidak termasuk golongan para istri yang mendapat laknat dari para malaikat. Ya Allah ya Rabb. Engkau maha tahu apa yang sesungguhnya terjadi di antara kami. Aku harus mendahulukan kesehatan Bunda. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau. Terima kasih Najwa. Kamu sudah merawat dan menemani ibu tidur. Sekarang kaki ibu sudah sembuh, sudah tidak sakit lagi. Sama-sama Bunda. Aku juga senang banget aku bisa membantu Bunda dan bisa menemani Bunda. Pokoknya kalau kakinya Bunda masih sakit, nanti biar bisa Najwa pijit lagi, Bunda bilang aja. Tidak usah Najwa. Sudah cukup. Sekarang kaki ibu sudah benar-benar sembuh. Kamu sudah baik sekali sama ibu. Sudah beberapa hari ini kamu menemani ibu tidur. Sampai-sampai kamu membiarkan Rehan tidur sendirian. Terima kasih Najwa. Ya Allah, Rehan pasti sangat kecewa. Dia masih marah karena aku menolak ajakannya. Najwa, hari ini kamu bisa nggak menemani ibu pergi? Sebetulnya... Iya Bunda, Najwa bisa temenin Bunda. Boleh kan Rehan? Sebetulnya aku ingin mengambil cuti hari ini untuk berduaan saja denganmu. Tapi tidak apa, kalau kamu mau pergi bersama ibu, ya tidak masalah untukku. Ibu tahu kamu ingin berduaan dengan istrimu anakku Rehan. Tapi ibu tidak akan membiarkan itu terjadi. Kamu tidak boleh membuat Najwa hamil. Sampai perempuan ini berhasil saya singkirkan dari rumah saya. Baiklah, Assalamualaikum. Rehan, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Rehan, aku benar-benar minta maaf ya. Kamu jangan marah karena aku harus menemani bunda kamu terus, sedangkan kamu pengen berduaan aja sama aku. Kenapa kamu bicara begini, Najwa? Aku tidak marah sama kamu. Karena dari tadi aku perhatiin kamu diem terus, aku pikir kamu marah. Lihat mataku baik-baik, Najwa. Apa aku kelihatan marah? Hanya satu emosi yang aku punya untukmu, yaitu cinta. Bukan yang lain. Dan aku tahu kalau kamu sedang melakukan tugas kamu sebagai menantu yang baik. Untuk itu aku berterima kasih. Mana mungkin aku marah? Alhamdulillah, sekarang aku udah lega setelah kamu ngomong kayak gini. Aku berdoa mudah-mudahan setelah ini gak ada lagi menghalangi kita. Semoga saja. Dan semoga Tuhan mendengarkannya.
Yaudah, Oke. kamu hati-hati ya. Aku pergi ya. Hati-hati ya. Zen, Hei Aldi, sorry aku ganggu. Aku mau pamit, aku mau pergi ke Agra. baiklah. Kalau begitu aku yang akan mengantarmu ke sana. Nggak usah. Aku berangkat sendiri aja. Kamu kan pasti sibuk kan di Jaipur? Apa? Apa kamu merasa tidak nyaman denganku? Bukan itu. Kamu lupa, aku datang ke India kan punya misi khusus. Oh iya, kau punya misi rahasia. Kalau begitu, semoga berhasil teman. By the way, makasih pinjaman mobilnya. Ya, pakai saja kapanpun kau mau. Sampai jumpa Aldi. Ini alamat rumah Rehan. Iya Tuhan. Jangan-jangan kedatangan Aldi ke sini ada hubungannya dengan Rehan dan Najwa. Aku harus cepatnya ke Agra sebelum Aldi sampai di sana. Silakan. Mudah-mudahan minum ini nggak terlalu manis. Karena aku yakin wanita cantik dan berbadan bagus seperti kamu pasti sangat memusuhi gula. Terima kasih ya Najwa. Kamu juga pandai merawat diri. Tidak salah kalau Rehan memilih kamu sebagai istri. Makasih Priti. Sebentar ya Priti. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Najwa. Najwa, aku mau tanya sesuatu padamu dan maafkan sebelumnya ya. Ada apa ya? Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting. Sebenarnya iya, ada. Najwa, apa kamu mengenal seseorang yang bernama Aldi? Dia seorang teman, aku hanya ingin memastikan kalau kamu dan dia nggak ada hubungan apa-apa. Maaf, tapi aku nggak bisa menjelaskan soal itu di telepon. Oke Najwa, aku harap kamu ceritakan semuanya padaku saat nanti kita bertemu. Oke Najwa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Priti, aku benar-benar minta maaf. Aku harus pergi menemui seseorang. Kamu nggak apa-apa kan kalau aku tinggal sendiri? Tidak masalah kok. Maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Najwa pergi dengan cemas begitu? Seperti terjadi sesuatu dengan dia. Ibu lihat kan, Najwa pergi dengan tergesa-gesa. Sepertinya dia mengkhawatirkan sesuatu. Priti, kamu harus cepat ikuti dia. Cari tahu apa yang dilakukan di luar sana. Baik. Tolong katakan dari mana kamu bisa mengenal Aldi. Pertama jujurlah padaku, dari mana kamu mengenal Aldi? Dan apa hubungan kalian? Apa aku harus menjawab pertanyaan kamu? Iya, karena kalau tidak, aku tidak akan bisa membantumu lagi, Najwa. Karena ini berhubungan dengan keluargaku. Aku tidak boleh gegabah kalau menyangkut nama baik papaku.
Aldi adalah mantan suami aku. Mantan suamimu? Maaf Najwa, aku tidak tahu. Tapi kenapa kalian berpisah? Dengan begini, Najwa tidak akan mengelak lagi kalau dia memiliki hubungan dengan Zain dan diam-diam menemui Zain. Pernikahan kami memang tidak didasari rasa cinta, melainkan hanya karena kebutuhan. Aku gak pernah terpikir akan menikah dengan Aldi. Karena aku, Aldi, dan juga Rehan adalah sahabat ketika kuliah. Maksudmu, kamu, Aldi, dan Rehan bersahabat? Iya sih. Tidak lama lagi Najwa, kamu akan diceraikan Rehan dengan tuduhan berselingkuh di belakang suami. Sampai akhirnya, aku harus menelan kenyataan pahit kalau pernikahanku dengan Aldi hancur. Lalu kamu menikah dengan Rehan? Iya. Tapi pernikahanku dengan Rehan memang didasari rasa cinta. Aku sangat mencintai Rehan. Begitupun Rehan, dia sangat mencintai aku. Sekarang tolong katakan dari mana kamu mengenal Aldi? Di telepon. Telepon. Papanya dan papaku adalah rekan bisnis di India. Dia menelponku. Subhanallah. Apa benar seperti itu? Najwa, apa selama ini aku pernah berbohong padamu? Tidak kan? Astaga. Ibu benar-benar tidak percaya. Berani-beraninya Najwa bertemu dengan laki-laki lain. Priti, ini sudah bukan lagi isu. Ini adalah bukti. Ibu percaya. Mereka berdua pasti benar-benar punya hubungan khusus. Bagus. Ibu Priyanka menyangka ini bukan isu belaka, tetapi fakta. Dengan begini, aku tidak perlu susah-susah lagi untuk menghasut Ibu Priyanka. Dia akan semakin membenci Najwa. Ibu ingat, kemarin Najwa pamit kepada ibu untuk pergi bekerja. Tapi ibu yakin, itu cuma alasan Najwa supaya dia bisa bertemu dengan orang ini setiap hari. Bisa jadi seperti itu. Karena tempat di mana Najwa bekerja sekarang adalah kantor travel milik Zain. Dasar perempuan gak tahu diri. Ibu gak sabar. Ibu ingin segera menunjukkan rekaman ini kepada Rehan. Supaya Rehan tahu perempuan macam apa yang dia nikahi. Wah, coba lihat ini. Aku tidak setuju, Bu. Rehan tidak boleh melihat rekaman ini. Kenapa? Ibu tuh tidak suka kalau Rehan satu-satunya anak ibu dikhianati. Apalagi oleh perempuan bermuka dua itu. Dion, Dion bangun sayang. Dion, bangun. Apa sih ini ganggu orang tidur? Dion bangun. Dion bangun. Dion, kamu tidak tahu bahaya apa yang sedang mengancam kita kalau kamu tidak mau dengar perkataan Mami. Ancaman? Ada siapa yang berani mengancam kita, Mi? Anita. Anita sudah berani mengancam kita berdua. Anita. Dia nggak mungkin punya keberanian untuk mengancam kita, Mi. Emangnya dia punya senjata apa? Tapi itu betul, Dion. Semalam dia betul-betul mengancam Mami. Dan dia tidak main-main dengan ancamannya. Emangnya dibilang apa sih sampai Mami ketakutan kayak gini? Anita bilang dia akan membongkar semuanya kepada Aldi. Dia akan bilang bahwa kita punya rencana busuk untuk merebut semua harta kekayaan Aldi. Dan Anita adalah orang yang kita sewa untuk menjebak Aldi. Anita tidak boleh tahu tentang rencana aku. Aku akan menyingkirkan anak itu dan melemparkan tanggung jawabnya pada Aldi. Aldi akan terjerat dalam tindak pidana pembunuhan.
Dan dia bakal dipenjara seumur hidupnya. Kurang ajar, Anita. Dia pikir dia siapa memperlakukan kita kayak gini. Aku mau kasih dia pelajaran. Dion, kamu harus tenang. Kamu tidak bisa melawan Anita, dia terlalu berbahaya. Sementara ini, biar kita ikuti permainan dia. Ikutin permainan dia. Dia bisa makin besar kepala nih. Dan dia akan berpikir kalau kita itu lemah. Dion, kamu harus ingat, kita mengalah untuk menang. Kamu jangan memancing kemarahan Anita. Kalau dia membongkar semua rencana kita, semua apa yang sudah kita rencanakan akan gagal total. Kamu paham, Pak Sumami? Oke, kita akan ngikutin permainan dia. Tapi kita nggak boleh sampai lengah, Mi. Kita harus terus mengawasi dia. Dion tidak boleh tahu kalau sebetulnya Anita mengancam akan membongkar rahasia tentang siapa sebetulnya bapak anak itu. Anita, aku mau bicara sama kamu. Aku tahu kamu mau bahas apa. Kamu pasti mau bahas perjanjian yang aku bikin sama Mami kan tadi malam? Ya, aku setuju sama semua persyaratannya. Dan aku janji kalau aku akan lebih memperhatikan kamu. Aku nggak percaya. Kamu pasti nggak bisa ngelepas perempuan-perempuan kamu itu. Terus mau kamu apa? Apa yang harus aku lakukan supaya kamu percaya sama aku? Aku mau kamu kirim broadcast ke semua kontak kamu dan kamu bilang kalau kamu itu udah punya istri. Gila kamu ya. Itu nggak mungkin. Gimana kalau mereka tahu kalau aku udah pernah menikah? Ya, perempuan-perempuan kamu akan ninggalin kamu. Kamu jangan berani nolak ya. Aku tinggal angkat telepon dan bicara sama Aldi. Dan semua rencana kamu akan terbongkar. Oke. Aku akan melakukannya. Sekarang. Bisa-bisanya aku terjebak dalam permainan dia. Awas saja. Kalau sampai aku punya kesempatan, aku akan membalik semua permainan dia. Aku akan membuat dia tidak bisa berkutik. Mudah-mudahan alamat rumahnya benar. Kertasnya hilang lagi. Siapa laki-laki ini? Apakah dia tamunya Ibu Priyanka? Priti. Anda siapa ya? Saya tidak mengenal Anda. Betul sekali. Mungkin kita belum pernah ketemu. Tapi aku tahu, kamu adalah Priti, calon istri dari sahabat aku, Rehan. Kenalkan, aku Aldi. Aku baru ingat sekarang. Kita pernah berbicara melalui telepon. Betul. Aku sengaja datang ke sini. Mau ngucapin selamat atas pertunangan kamu dengan Rehan.
Kapan tanggal pernikahannya? Terima kasih Aldi. Tapi aku dan Rehan, Priti, aku tahu bagaimana perasaan kamu. Mencintai seseorang yang sudah menikah dengan orang lain. Kita punya pengalaman yang sama. Aku juga. Mencintai seseorang yang ternyata dicintai oleh sahabat aku sendiri. maaf tapi aku tidak mengerti maksud kamu apa. Priti, aku akan bantu kamu untuk mendapatkan Rehan kembali. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus bantu aku untuk mendapatkan Najwa kembali. Aku masih gak ngerti. Kenapa kamu ceritain ini semua sama aku? Terus terang, pernikahan antara Rehan dengan Najwa itu terjadi karena ketidaksengajaan. Najwa seharusnya menikahi laki-laki yang sudah aku kontrak. Karena dengan mudah akan menceraikan Najwa, kemudian aku akan menikahi Najwa kembali. Tapi di luar dugaan, justru sekarang Rehan yang menikahi Najwa. Aldi, Tapi itu nggak akan berlangsung lama. Karena aku sudah bikin perjanjian dengan Rehan. perjanjian apa? Rehan akan menceraikan Najwa setelah aku melakukan tes DNA terhadap bayi yang dikandung istriku sekarang. Kok bisa gitu? Aku curiga kalau istri aku itu selingkuh. Makanya aku sepakat dengan Rehan, di dalam pernikahan ini Rehan sama sekali tidak boleh bercinta dengan Najwa. Tapi ada yang aneh sama pernikahan mereka. Rasanya Rehan benar-benar cinta dengan Najwa. Itu yang bikin aku sakit hati. Kau pikir aku tidak sakit hati? Najwa tiba-tiba mencintai Rehan. Rehan juga mencintai Najwa. Aku sebagai sahabat, aku merasa dibohongi. Jadi mereka bohongin kamu juga? Ya iyalah. Selama ini bertahun-tahun kita sahabatan. Masa soal seperti ini aku juga sama sekali tidak tahu. Aku ini udah dibohongin sama keadaan. Mereka harus membayar semua kebohongan mereka. Mereka udah muncul. Kamu benar. Hidup aku juga hancur karena kebohongan mereka. Aku pikir selama ini kita sahabatan. Tapi justru sekarang kepercayaan aku justru digerogoti. Kita harus kerja sama, Aldi. Tapi ingat, Rehan sama sekali tidak boleh tahu rencana besar kita ini. Karena kalau sampai dia tahu, bisa-bisa dia batalin kesepakatanku. Aku ngerti maksud kamu. Tapi aku harus dengar sendiri dari Rehan tentang kesepakatan kalian. Oke? Kalau kamu mau bukti, nah aku akan hubungin Rehan sekarang. Tapi kalau kamu hubungi Rehan sekarang, dia akan tahu kalau kamu lagi di India. Kamu nggak usah khawatir, aku sudah perhitungkan semuanya. Aku akan telepon pakai nomor Indonesia. Halo, Rehan. Apa kabar, Rehan? Kamu jangan lupa ya, kita punya kesepakatan. Kamu akan mencatat sejarah karena pengorbanan kamu yang sangat besar terhadap sahabat kamu. Maafkan aku, Aldi. Tapi aku menikahi Najwa bukan untuk menceraikannya, tapi untuk melindunginya. Karena aku mencintainya, dan aku akan mendukungnya untuk seumur hidupnya. Rehan, tapi kamu jangan lupa, kamu sudah sepakat untuk menceraikan Najwa. Tidak, Aldi. Aku sudah pernah melihat Najwa menderita karena kamu ceraikan. Jadi aku tidak bisa melakukan hal itu lagi padanya. Aku tidak tega melakukannya. Kamu nggak usah cari alasan. Bilang aja kalau kamu tidak ingin melepaskan Najwa. Kau pikir aku tidak bisa membahagiakan Najwa? Iya. Kau caranya seperti ini. Untuk apa aku hidup? Aku lebih baik. Aldi, itu dosa besar dan dilarang Allah. Kamu gila kalau...
yang baik. Kamu butuh belajar dan mengerti. Dan itu bukan sikap yang dewasa. Kalau kamu tidak bisa bersikap dewasa, bagaimana kamu bisa mencintai Najwa? Cukup, Rehan, cukup! Apa kamu pikir aku tidak bisa memberikan cinta untuk Najwa? Kamu jangan lupa, aku bikin kesempatan dengan kamu. Biar kamu nanti bisa menceraikan Najwa dan aku akan menikahi Najwa. Aku bisa membahagiakan Najwa. Ingat itu. Tapi Aldi, kamu tidak bisa main-main dengan yang namanya pernikahan. Kamu tidak bisa begitu. Dengar Aldi, coba kamu pikirkan ini. Itu dosa besar. Kamu main-main dengan larangan Tuhan. Ini ada dalam ajaran Islam. Ya, dan Islam juga melarang kalau orang itu ingkar janji. Karena janji itu adalah utang. Titik. Kamu dengar sendiri kan? Baiklah, Aldi. Aku setuju bekerja sama. Dengan kita bekerja sama, aku harap kamu membuat Najwa itu tidak betah dengan rumah tangganya. Dengan begitu, aku bisa membuat rumah tangga mereka menjadi goyah. Dan apabila itu terjadi, aku yakin Rehan akan memberikan talak dan menceraikan Najwa. Senang sekali bekerja dengan kamu, Aldi. Kamu punya kesamaan sama aku. Kita sama-sama tidak peduli dengan apapun. Mengorbankan apapun untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kalau begitu, deal. Jadi Aldi, kamu tinggal di mana di sini? Maksud kamu? Jadi kamu masih belum percaya mau bekerja sama dengan aku? Aku percaya sama kamu. Tapi wajar dong, aku perlu tahu di mana partner aku tinggal. Sekarang aku baru tahu dengan siapa aku bekerja sama. Kamu ini ternyata teliti juga ya. Jadi sekarang kamu bisa bilang kan sama aku, kamu tinggal di mana? Aku tinggal di rumah anaknya teman bisnis papi aku di Agra. Wow, jadi kamu punya teman di sini? Aku pikir kamu cuma orang asing yang baru pertama kali ke India, gak tahu apa-apa. Ya enggak lah. Dia itu anak dari teman bisnis papi aku, namanya Zen. Maaf, tapi Zain siapa maksudnya? Zen Abdullah, anak pengusaha sukses di India. Sempit sekali dunia ini ya. Kamu tahu siapa Zain? Maksudnya? Aku sih sama sekali belum kenal, baru kenal pas sekarang ke India. Emangnya kamu ada hubungan dengan Zen? Bukan aku, tapi Najwa. Kamu percaya nggak kalau aku bilang? Zain itu suka sekali sama Najwa. Kamu jangan sembarangan ngomong. Mana mungkin Zen suka sama Najwa? Najwa kan nggak kenal Zen. Aku juga awalnya nggak tahu. Tapi aku pernah bergopin mereka. Sedang makan bertiga. Akrab sekali. Seperti layaknya sahabat. Tunggu. Seharusnya kan Rehan itu menikah dengan kamu di India. Ini ada apa ini? Bisa jadi karena Zain. Hubungan Rehan dan Najwa jadi baik lagi. Nggak mungkin. Kalau Zen benar-benar mencintai Najwa, dia nggak mungkin lepasin Najwa. Mana ada laki-laki mau lepasin wanita yang dicintainya untuk laki-laki lain? Nggak logis dong. Kamu nggak percaya sama aku? Aku ada bukti. Jadi Zen, ini nggak mungkin. Jadi aku sekarang ada saingan lagi dong. Bisa bahaya kalau kayak begini. Mendingan kamu jauhin Zain. Dia orang yang berkuasa di sana. Bisa berantakan rencana kamu nanti. Oke. Aku akan bicara dengan Zen soal ini. Tapi jangan sampai Zain tahu kalau kamu udah tahu sebenarnya siapa dia.
Aldi, bagaimana jalan-jalan di India ini? India panas banget, Zen. Tapi semuanya menyenangkan. Paling tidak, banyak sekali kejutan yang aku dapatin hari ini. Anyway, kamu di rumah atau di mana? Tidak Aldi, aku masih di luar. Ada urusan kecil yang harus aku selesaikan, tapi sebentar lagi aku akan pulang. Kalau kamu memerlukan bantuan, setelah kembali nanti aku pasti akan langsung membantumu. Enggak, Jen. Tapi terima kasih atas bantuannya. Aku nelfon karena aku cuma pengen pamitan. Aku pengen ngambil barang-barang dari rumah karena aku mau pindah ke hotel sekarang. Kenapa kamu mengambil barang-barangmu? Ada apa Aldi? Apa kamu kecewa padaku? Enggak lah, Zen. Enggak. Pokoknya aku mau pamit aja. Makasih ya atas bantuannya selama ini. Thank you. Ada apa Aldi tiba-tiba meninggalkan rumahku? Apa ada hubungannya dengan Najwa atau Rehan? Atau jangan-jangan Aldi sudah tahu jika aku berteman dengan Najwa dan Rehan, dan dia mencurigai aku. Sebaiknya aku kembali ke rumah dan memastikan semuanya. Karena Aldi adalah tamu papa dan aku tidak ingin disalahkan oleh papaku. Zen, Aldi, katakan, ada apa sebenarnya? Kenapa kamu pindah dari rumahku? Apakah di sini tidak nyaman untukmu? kamu tahu kan? Alasan aku datang ke India itu untuk apa? Aku punya misi khusus. Dan misi khusus aku itu untuk mendapatkan perempuan yang aku cintai. Aku nggak bisa tinggal di rumah ini. Karena aku tahu kamu menyukai perempuan yang aku cintai. Maaf Aldi, aku nggak mengerti maksudmu. Kamu mau bilang kalau aku mencintai perempuan yang kamu cintai? Bahkan aku nggak tahu siapa perempuan itu. Udah deh, nggak usah pura-pura. Kamu menggunakan kekayaan kamu kan untuk mendekati semua perempuan, termasuk perempuan yang aku cintai. Aldi, kenapa kamu bicara seperti itu? Apa maksudmu sebenarnya? Zen, dengan kekayaan kamu bisa mendapatkan perempuan manapun. Tapi tidak dengan perempuan yang aku cintai. Tolong katakan langsung Aldi, siapa perempuan yang kamu maksud itu? Najwa. Nama perempuan itu Najwa. Dan aku gak akan membiarkan Najwa jatuh ke tangan siapapun, termasuk kamu. Bagaimana kamu mengenal Najwa? Bagaimana kamu tahu aku menyukainya? Aku sangat mengenal Najwa. Tidak sedikit pun celah yang tidak aku ketahui tentang Najwa, termasuk orang yang mencintai Najwa. Astagfirullahaladzim. Tuduhan kamu itu sangat kejam, Aldi. Aku gak peduli. Kekuasaan apa yang kamu punya di India ini, atau kekayaan apa yang kamu punya untuk melakukan semua perempuan di sini. Tapi kalau sampai itu terjadi, aku akan berhadapan dengan kamu. Dan ingat, aku gak akan biarkan satu orang pun memiliki Najwa. Najwa hanya milik aku. Ya Allah, sepertinya Aldi bukan laki-laki yang baik untuk Najwa. Dia sangat egois dan overprotective. Dan itu bisa menyakitkan untuk Najwa. Sebaiknya aku beritahu Rehan tentang kedatangan Aldi. Untuk apa kamu memasak masakan India? Kalau pada ujungnya Rehan akan meminta dibuatkan nasi goreng juga. Priti, kenapa kamu bicara kayak gitu? Karena aku tahu kalau Rehan mencintai kamu dan dia sangat suka masakan Indonesia. Makasih ya Priti. Aku juga sangat bangga dengan cintanya Rehan. Maafin aku Priti. Aku tahu memang gak mudah buat kamu untuk bisa mengikhlaskan Rehan bersama aku. Aku selalu berdoa supaya Allah mengganjar semuanya dengan pahala yang berlimpah. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah melepaskan Rehan. Terima kasih atas doa kamu, Najwa. Kalian berdua memang pantas untuk bahagia. Dan aku sangat ikhlas melakukannya. Aku benar-benar berterima kasih sama kamu, Priti. Katakan dengan apa aku bisa membayar semua kebaikan kamu. Dasar perempuan naif.
kamu tidak tahu apa yang akan aku lakukan untuk menghancurkan kamu. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku tanyakan sama kamu. Dan aku harap kamu mau menjawabnya dengan jujur. Ada apa, Priti? Pada awalnya Rehan ke India untuk menikah denganku. Tapi kenapa tiba-tiba dia menikah dengan kamu ya? Sebenarnya saat itu aku sudah mau menikah dengan orang lain. Tapi pernikahan itu terjadi karena sebuah paksaan. Dan saat itu aku menolak pernikahan itu terjadi. Aku hampir saja kabur. Tapi setelah itu Rehan melamar aku. Dan Rehan mengajak aku menikah di hari yang sama. Tapi karena aku memiliki perasaan yang begitu besar juga terhadap Rehan, aku menerima lamaran Rehan dan aku menikah dengan Rehan. Hebat sekali Rehan itu ya. Seorang pahlawan yang begitu baik hatinya. Dia bisa menikahi kamu dan meninggalkan aku begitu saja. Priti, aku benar-benar minta maaf. Aku sama sekali gak bermaksud untuk merebut Rehan dari kamu. Tapi aku bisa katakan kalau semua ini adalah takdir. Dan ketika takdir sudah berbicara, maka gak ada yang bisa menghentikan semuanya. Takdir ya? Oke. Tapi ada yang aneh di sini. Kalau aku boleh tahu, bagaimana cerita peristiwa ini sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin Rehan meminta kamu untuk menikahi dia di hari yang sama? Seharusnya kamu menikahi laki-laki lain. Priti, mohon maaf. Sebaiknya kamu tanya langsung aja sama Rehan. Karena aku benar-benar takut salah bicara. Aku permisi dulu ya, Priti. Rasakan kamu Najwa, ini belum seberapa. Masih banyak kejutan lain yang akan aku hadiahkan untuk kamu. Dan aku pastikan, kamu akan nangis darah. Kartu ini benar-benar gak ada gunanya sama sekali. Kamu kenapa sih marah-marah gak jelas? Mami baru mau aja santai. Kamu teriak-teriak. Kamu baru pulang dari mana semalam? Aku semalam dari klub, Mak. Dan kartu kredit ini sama sekali nggak bisa digunain. Dan semua bil aku nggak bisa dibayar, Mi. Kamu ke klub lagi? Kalau sampai Anita tahu bagaimana, Dion? Hentikan kelakuan kamu itu. Kamu bisa menghancurkan semua rencana yang sudah kita bikin, Dion. Oke. Tapi gimana aku bisa biayain hidup aku kalau aku nggak punya uang sama sekali? Harusnya perusahaan yang membayar semua bil kartu kredit aku. Aldi, dia bukan aja udah memecat aku. Tapi dia juga nggak mau membiayain hidup aku. Dia benar-benar kelewatan, Mi. Dia benar-benar kelewatan! Dion, kamu tenang aja. Soal Aldi biar Mami yang handle. Kamu santai aja. Mami akan cari cara untuk mengatasi semuanya. Ada masalah apa lagi sih? Kok dia marah-marah? Aku tahu ada sesuatu yang mengganjal di hatimu, Rehan. Kalau kamu ingin bicarakan denganku, silakan. Aku mendengarkan. Aku dan Aldi sudah berteman sejak kami kecil. Bisa dibilang kami ini sahabat baik. Dan kami bertemu Najwa waktu kami kuliah. Lalu, Najwa menikah dengan Aldi dan bercerai. Kamu tahu dari mana? Najwa menceritakan semuanya padaku. Tidak kusangka perempuan sebaik dia harus melakukan pengorbanan sebesar ini untuk keluarganya. Ya, aku hanya ingin membuat Najwa bahagia. Selama ini dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri.
Aku hanya ingin membuatnya bahagia dan itu tujuanku sekarang. Aldi itu tidak seperti aku. Ya, aku sangat paham posisimu. Satu sisi Aldi adalah sahabatmu, tapi kamu juga harus membela istrimu Najwa. Ya kan? Iya. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada Aldi bahwa Najwa itu harus dibahagiakan dan dia pantas untuk itu. Dia sudah banyak menderita selama ini bersama Aldi. Bagaimana membuat Aldi bisa mengerti? Dan ketidakpercayaan itu yang membuat Aldi datang ke Agra ini. Dia menghubungimu dengan nomor Jakarta, tapi kamu tidak tahu itu. Kamu mencoba untuk menakuti aku. Tolong jangan lakukan. Untuk apa aku menakutimu, Rehan? Bagaimana kalau keselamatan dan kebahagiaan Najwa terancam? Tapi bagaimana kamu tahu Aldi ada di Agra? Karena aku menjemputnya di airport. Aldi adalah anak dari rekan bisnis papaku. Jadi jadi papamu kenal dengan Om Haryo? Aku harus bertemu dia. Tolong antarkan aku bertemu dengan dia sekarang. Rehan, sudah terlambat. Aldi sudah meninggalkan rumahku. Aku nggak tahu sekarang dia tinggal di mana. Bagaimana kamu bisa tidak tahu? Dia pasti menginap di salah satu hotel di Agra ini. Lindungilah Najwa dan pastikan Najwa tidak tahu kalau Aldi ada di Agra. Aku setuju denganmu. Najwa tidak boleh tahu Aldi ada di sini. Masalahnya sudah cukup banyak. Dia bisa tambah tertekan. Halo Tuan Amir. Halo Jin, sudah dapat kabar untuk kembali ke London? Tidak bisa. Aku harus di sini dulu untuk menyelesaikan urusanku. Aku belum bisa pulang. Tapi aku janji akan kupikirkan. Kami tunggu kabar darimu, Jin. Terima kasih. Sampai jumpa. Takdir ya? Oke. Tapi ada yang aneh di sini. Kalau aku boleh tahu bagaimana cerita peristiwa ini sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin Rehan meminta kamu untuk menikahi dia di hari yang sama? Seharusnya kamu menikahi laki-laki lain. Kenapa tiba-tiba Priti menanyakan kepada aku setelah aku dan Rehan masuk ke dalam rumah ini? Kenapa bukan saat Priti meminta aku dan Rehan pergi ke rumah ini? Sekarang kalau aku boleh sarankan, kalian pulang ke rumah Ibu Priyanka. Rehan, kamu jangan putus asa. Kemarahan ibu kamu tidak akan selamanya. Kamu harus percaya. Ibu Priyanka pasti mengerti. Kamu percayakan semua itu sama aku. Kamu lupakan soal utang budi. Yang penting sekarang kalian bahagia. Priti nggak salah. Priti nggak salah menanyakan hal ini ke aku. Dia berhak tahu atas cerita cintaku dengan Rehan. Tapi kenapa Priti masih menanyakan hal itu? Padahal dia bilang sudah ikhlas dengan pernikahan aku dan Rehan. Tapi kenapa Priti masih ingin tahu tentang semuanya? Aku yang salah. Seharusnya aku jujur menceritakan semua ini sama Priti dan Bunda Priyanka. Kenapa kami menikah? Kenapa aku merasakan kebaikan Priti? Sepertinya ada yang janggal. Ada apa di balik semua ini? Ya Allah, wahai Zat yang Maha Suci. Hanya Engkau yang tahu apa yang tersembunyi di balik semua ini. Hamba mohon ya Allah, jangan Kau biarkan diri hamba terjebak dalam prasangka dan curiga. Yakinkanlah hamba-Mu bahwa semua yang terjadi adalah karena Engkau. Memang Engkau yang menghendaki. Dan aku akan tunjukkan semua ketetapan-Mu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Bapak ingin mencairkan cek ini? Iya Mbak, saya udah terbiasa mencairkan uang dari cek perusahaan saya. Maaf Pak, boleh saya pinjam KTP-nya? Ya, ini ya. Bapak tunggu sebentar, saya akan segera proses.
Halo Pak, saya Irma, orang bank. Iya Mbak Irma, ada apa? Ini Pak, saya ingin mengkonfirmasi tentang cek yang sudah Bapak tanda tangani atas nama perusahaan Haryo Kusumo Company sebesar 1 miliar. Mbak Irma, saya sama sekali tidak pernah menandatangani cek pencairan dana apapun dari perusahaan. Oh gitu ya Pak? Di sini kami menerima tentang pencairan dana itu ya Pak? Coba Mbak Irma cek, siapa nama orang yang melakukan pencairan? Atas nama Dion Haryo Kusumo. Mbak Irma, saya sama sekali tidak memberikan autorisasi untuk pencairan dana apapun dari perusahaan. Itu adalah tindakan kriminal. Tolong sekarang lapor polisi, tangkap orang itu. Baik Pak. Terima kasih Mbak Irma. Kurang ajar kamu. Tenanglah Dion, tenang. Kamu harus yakin, semua ini bisa berjalan dengan baik seperti yang sudah-sudah. Beberapa kali kamu memalsukan tanda tangan Aldi untuk mengambil uang. Tidak pernah ada masalah sekalipun. Dan sekarang pun harusnya seperti itu. Security. Mari ke kantor. Loh, apa-apaan nih Pak? Bapak pasti udah salah tangkap orang Pak. Maaf Pak, kami hanya menjalankan tugas untuk mengamankan Bapak. Sekarang Bapak ikut kami. Ini Pak orangnya. Lepasin Pak! Saya nggak bersalah Pak! Nanti dijelaskan di kantor Pak. Lepas! Ayo. Lepas! Jalan. Sudah dari tadi dia belum keluar juga. Ada apa ya? Pasti terjadi sesuatu sama Najwa. Saya harus telepon Priti. Halo, Priti. Kamu tahu nggak apa yang terjadi sama Najwa? Sepertinya ibu sangat mencemaskan Najwa. Ada apa, Bu? Ibu sama sekali tidak mencemaskan Najwa. Cuman ibu heran. Sudah seharian Najwa cuma mengurung diri di kamar. Kamu tahu nggak apa yang terjadi sama dia? Ibu tenang saja. Biarkan Najwa menikmati hari yang menyenangkan ini. Aku harap ibu tidak terlalu berlebihan mengkhawatirkan dia. Karena sesuatu yang berlebihan bisa menumbuhkan perasaan suka. Priti, ibu sama sekali tidak menyukai Najwa. Mulai dari dulu sampai ibu mati pun ibu tidak akan pernah menyukai dia. Ibu tenang saja. Pokoknya ibu jalankan tugas ibu dan aku akan menjalankan tugas aku. Rencana kita pasti berhasil. Priti, nanti ibu telepon lagi. Bunda, Najwa, kenapa kamu seharian di kamar? Ibu khawatir sama kamu. oh aku gak apa-apa kok Bunda. Aku permisi sebentar, mau ambil air wudhu. Saya tidak akan memberi kamu kesempatan untuk pergi keluar rumah dan berinteraksi dengan banyak orang. Itu bisa membuat saya jadi malu. Kalau kamu harus keluar dari rumah ini, itu adalah untuk selama-lamanya. Dan saya pastikan pintu rumah ini akan tertutup selamanya buat kamu, Najwa.